itu 8 bulan itu terhitung juga ketika di SMP atau di Madrasah Sanawiyah. Jadi mulai sekitar 16 Maret kebijakan nasional, kebijakan Dinas Pendidikan harus belajarnya dari rumah. Jadi 8 bulan. Selama PJJ sudah disupervisi, sudah dimonitor oleh kepala sekolah, sudah dimonitor oleh pihak Sudin, sudah dimonitor Sudis, suku dinas, itu yang kantor wali kota, itu suku dinas. Kita sering menyebutnya Sudin, tapi ada yang lebih tepat Sudis, suku dinas. Nah, begitu. Nah, oleh Sudis ketika revisi pada temuan, oh ternyata siswa kita ada yang memang mengikuti tapi sambil rebahan, mengikuti tapi di tempat tidur, atau mengikuti tapi videonya di off-kan. Nah, termasuk yang sekarang Bapak Ibu, apakah videonya di off-kan atau di on-kan? Mudah-mudahan saja di on-kan ya, biar kita bisa melihat wajah dari Bapak Ibu sekalian. Begitu juga tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah juga sebenarnya sudah menyapa putra-putri Bapak Ibu ketika melakukan supervisi. Jadi Ibu Kepala Sekolah juga menyampaikan, oh silakan videonya dibuka biar melihat wajah kalian, nah ya, biar melihat wajah siswa, nah, begitu. Jadi sudah menyapa. Jadi Ibu Kepala Sekolah memang bertemunya baru sekarang, yang terutama kelas 10, tapi sudah dititipkan juga saat rapat sosialisasi oleh wali kelas. Itu juga Ibu Kepala Sekolah menitipkan video untuk ditayangkan. Jadi itu bertemu, yang tadi itu luring berarti ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian mengenai undangan besok hari Rabu, Kamis, dan Jumat, itu sengaja dijadwalkan diberi jarak, nah begitu. Jadi untuk hari Rabu untuk kelas 12, hari Kamis untuk kelas 11, hari Jumat untuk kelas 10. Nah, ini sebenarnya jadwal tersebut ada di undangan, tapi coba saya tayangkan. Nah, ini dia. Jadi pada hari Rabu nanti dari jam 8 sampai jam 9.30 itu untuk kelas 12 AKL 1, 12 AKL 2. Begitu juga 12 OTKP 1 dan 12 OTKP 2. Ini pada jam ini Bapak Ibu orang tua untuk adik menemui Bapak Ibu wali kelasnya untuk mendapatkan raport tengah semester. Memang raport tengah semester sudah sampai di siswa, tapi masih dalam bentuk soft copy, masih dalam bentuk file yang dikirim melalui email dan belum ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, nanti pada hari Rabu, Kamis, Jumat ini raportnya sudah hard copy, sudah ada tanda tangan. Hari Jumat baru ya. Kemudian agendanya setelah Bapak Ibu menerima atau menemui Bapak Ibu wali kelas, kemudian akan diarahkan ke ruang perpustakaan. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan itu ada di lantai 2. Kami menyebutnya di lantai 2 di atas masjid. Nah, itu ruang perpustakaan di sana. Menemui petugas di sana ada Ibu Siti atau Pak Yosi Sumantri. Nah, begitu. Nah, ini giliran yang sesi pertama hari Rabu. Nah, ini sengaja diberikan jarak 30 menit supaya ada, oh ini yang sesi pertama sudah pulang. Jadi sudah bersih, sudah kosong. Kemudian menuju ke yang sesi 2. Sesi 2-nya ini
kelas 12 untuk BDP 1, BDP 2, dan PSPR 1, PSPR 2. Baik. Nah, ketika hadir itu tadi juga disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membawa tas atau membawa kantong untuk membawa bukunya, buku pinjamannya. Buku tersebut sekitar di atas 5 sampai 10 buku. Posisinya buku tersebut pinjam, kemudian untuk dibaca, dipelajari, dirawat. Nah, begitu. Dan nanti setelah akhir tahun pelajaran dikembalikan. Mudah-mudahan masih dalam keadaan tidak rusak. Nah, begitu. Dan siapkan juga dana PMI yang tadi seikhlasnya. Lebih baik banyak dan ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas gitu. Untuk jadwal hari Kamis yaitu kelas 11 kurang lebih sama. Dari jam 8 sampai jam 9.30 untuk sesi pertamanya, sama menemui Bapak Ibu Wali kelas, mendapatkan raport semesternya, raport tengah semesternya, dan mungkin dibagikan amplopnya, kemudian diisi, langsung diserahkan kembali ke Bapak Ibu Wali kelas. Kemudian menuju ke perpustakaan, menemui petugas di perpustakaan. Kemudian sesi 2-nya kurang lebih sama untuk 11, BDP 1, BDP 2, dan PSPR. Kemudian untuk hari Jumat sengaja kelas 10, karena kebetulan yang kelas 10 ini bukunya relatif baru semua. Nah, begitu. Kalau yang kelas 12 dan kelas 11 itu ada yang buku tahun kemarin, walaupun barangkali ada beberapa buku baru. Tapi kalau yang kelas 10 kemungkinan banyak buku baru. Jadi sengaja di hari terakhir sambil menunggu kesiapan petugas dari perpus. Dan sudah kami tanyakan bahwa petugas perpustakaan sudah siap. Kemudian jangan lupa saat dari Bapak Ibu dari rumah menuju ke sekolah itu selalu menerapkan protokol kesehatan. Termasuk cuci tangan pakai sabun yang sudah kami siapkan ada di depan CTPS yang model diinjak pedal, nah begitu, buka tutup keran diinjak. Dan jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi 3M kita laksanakan. Bapak Ibu yang mempunyai face shield, pelindung kaca itu boleh dibawa, boleh dikenakan, nah begitu. Jadi kita saling menjaga. Baik. Kemudian mengenai BDR-nya saya rasa cukup. Nah, kemudian beralih ke AKM. Hari ini Bapak Ibu ketahui bahwa hari ini sebenarnya sudah berjalan simulasi skala besar AKM. Simulasi skala besar ini untuk kelas 11. Hari ini sedang berjalan, mungkin jam 5, jam 9, ada 5 siswa kelas 11. Nah, untuk bisa mengikuti AKM itu ada persyaratan, diantaranya harus menggunakan laptop, tidak bisa pakai handphone, harus menggunakan laptop. Kemudian laptopnya memang diusahakan ada webcam-nya, web kamera, webcam. Kemudian ada minimal storage ya Pak Alim ya. Nah, storage-nya sekian giga, nah begitu. Oh, 2 giga. Nah, termasuk harus download Xambro-nya mengikuti sistem di laptop. Laptop kita apakah yang 32 bit atau yang 64 bit. Nah, pilih. Jadi, dicek dulu laptop kita, sistemnya 32 atau 64, kemudian baru download Xambro-nya sesuai dengan yang ada di laptop. Nah, cuma kalau saya ini kesempatan berkeluh kesah, hari ini hanya butuh 5 peserta kelas 11. Sudah saya kirim ke para ketua kelas 11. Kelas 11 ada 7.
seharusnya kalau satu kelas 1 saja ada 7 orang ya, Bapak Ibu. Tapi ternyata mendapatkan 5 saja kesulitan, nah begitu. Pada ketua kelas menjawab, waduh Pak, ini kelas kami belum respon. Aduh Pak, kelas kami belum respon, nah semacam begitu. Nah, berarti pada kesempatan ini kepada yang terhormat Bapak Ibu, supaya ketika ada kebijakan sekolah berhubungan dengan AKM misalnya, Bapak Ibu mendukung program pemerintah tersebut yang melalui sekolah. Jadi AKM untuk yang SSB ini hanya 5. Jadi diusahakan seharusnya kelas 11 itu ada 249. Seharusnya berlebih, tapi nyari 5 saja sulit. Nah, mudah-mudahan untuk seterusnya mencari pesertanya tidak sulit. Baik. Kemudian kelihatan Pak Alim? Kelihatan, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini informasi saya dapat dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi para Kepala Sekolah, di sini Ibu Kepala Sekolah kami mengikuti rapat dengan dinas bahwa ada kebijakan ujian nasional tahun 2021 dihapus. Sedangkan ujian nasional 2020 waktu itu hampir ada ya Bapak Ibu ya, hampir ada tapi dibatalkan. Jadi beda, ada 2020 dibatalkan, tapi 2021 memang dihapus. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya ujian itu kan penilaian. Penilaian itu tidak bisa dihapus. Penilaian itu tidak bisa dihapus. Jadi penilaian, ada penilaian dari guru, ada penilaian dari sekolah, ada penilaian dari stakeholder, dari pemerintah. Dulu ada istilah Eptanas, kemudian ada istilah ujian nasional, kemudian ada istilah ujian nasional berbasis komputer. Nah, begitu. Jadi, itu tadi adalah penilaian. Penilaian itu pasti ada. Nah, 2021 itu juga ada penilaian, yaitu yang disebut sebagai asesmen nasional. Asesmen itu sebenarnya penilaian Bapak Ibu. Jadi asesmen itu pasti ada. Nah, asesmen nasional ini berupa bisa AKM. AKM itu asesmen kompetensi minimal. Kemudian ada lagi survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi AKM dan survei karakter ini itu adalah asesmen nasional. Ini ditujukan untuk kelas 11 Bapak Ibu. Nah, untuk SMK nanti dijadwalkan di bulan Maret tahun 2021. Pesertanya 45. Nah, ini mengenai pesertanya apakah seluruh kelas 11 atau hanya sekian atau sebagian dari kelas 11 itu nanti sambil menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan, kebijakan pemerintah itu akan ini harus ikut atau tidak ikut, kita tunggu sama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti asesmen nasional tadi, atau kita singkat AKM saja deh, kita beri nama istilah AKM, itu hanya 2 hari pelaksanaan. Bandingkan ketika kemarin kita ujian nasional, kita 4 hari ya Bapak Ibu ya, yang SMK. Yang SMA lebih dari 4 hari. Jadi yang SMA, hari pertama biasanya Bahasa Indonesia, kemudian hari kedua Matematika, hari ketiga Bahasa Inggris, kemudian hari keempat kompetensi keahlian atau teori kejuruan, nah begitu. 4 hari ketika ujian nasional. Nah untuk AKM kita hanya 2 hari. Nih hari pertama ini tes ilustrasi dan survei karakter.
Kemudian hari keduanya tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Berikutnya, asesmen nasional tadi itu tidak digunakan untuk kelulusan. Jadi hasil AKM tidak menjadi syarat kelulusan. Jadi syarat kelulusan nanti akan ada dari Permendikbud nomor sekian dan dari nilai ujian sekolah. Kemudian syaratnya dari sikapnya yang minimal B, minimal baik. Dan satu syarat lagi dari persetujuan Dewan Guru. Jadi kelulusan itu yang menentukan itu. Jadi hasil AKM tidak mempengaruhi kelulusan. Kemudian apa itu AKM? AKM itu asesmen kompetensi minimal. Kompetensi minimal itu kompetensi yang paling dasar. Unsurnya yaitu literasi dan numerasi. Kemudian asesmen kompetensi minimum berarti penilaian yang mencakup kompetensi minimum tadi. Kemudian AKM itu penting bagi siswa untuk memonitor tingkat kompetensinya melalui literasi dan numerasi. Bagi guru untuk menilai efektivitas pengajarannya. Kemudian bagi sekolah untuk menilai kualitas sekolah. Dan bagi pemerintah untuk mengecek sehat tidaknya sistem pendidikan. Jadi ujian nasional bisa dihapuskan tetapi penilaian tidak bisa dihilangkan. Jadi istilahnya ganti nama begitu. Kemudian penilaian ini bisa berbentuk unsur evaluasi, mengetahui programnya telah berhasil, efektifkah atau efisienkah, begitu. Kemudian asesmennya itu menggunakan teknik kemampuan siswa, itu yang tadi disebut AKM. Kemudian measurementnya untuk mendapatkan informasi secara kuantitatif. Kemudian ada alat ukurnya dan tujuannya ini untuk pertanggungjawaban dan untuk pengambil keputusan. Nah, AKM ini mengikuti perkembangan dunia. Bapak Ibu ketahui kita sudah di era revolusi industri 4. Revolusi industri pertama itu mekanisasi. Revolusi industri kedua ini electricity. Kemudian revolusi industri ketiga ini otomasi. Revolusi keempat ini otonomi. Nah, jadi kita mengikuti era industri keempat. Nah, yang dibutuhkan pada industri keempat tadi abad 21 itu literasi dasar, literasi dan numerasi, dan sebagai temuan juga bahwa siswa kita itu budaya literasinya masih rendah. Nah, begitu. Dilihat dari kunjungan perpustakaan itu juga masih rendah. Ini temuan para pejabat dinas ketika mensupervisi ke sekolah. Jadi temuannya literasinya rendah. Padahal literasi ini penting Bapak Ibu, literasi dan numerasi. Nah, di kita, di siswa dan barangkali di saya, itu literasi kalau membaca WA itu baru, bukan main, ngabisin waktu. Tapi membaca buku, literasi ini literasi membaca buku Bapak Ibu. Kemudian kompetensi yang sudah abad 21 yang 4C.
berpikir kritis, critical thinking, kreativitas, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Dan satu lagi nih, kualitas karakter, rasa keingintahuan, inisiatif, terus kepemimpinan, nah begitu. Berikutnya, dasar AKM itu kompetensinya kalau dari mata pelajaran ini berpedoman dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu memang dicanangkan saat tahun 2013. Nah, 2013 ini sudah sekian kali revisi. Sudah mungkin revisi ketiga atau revisi keempat. Nah, sekian kali revisi. Yang 2013 yang sekarang sudah revisi 2017. Nah, begitu. Nah, AKM sendiri itu berdasarkan kisi-kisi PISA. Bukan pizza ya Mbak Behu, PISA. Nah, apa itu PISA? PISA ini Program for International Student Assessment. Nah, begitu. Nah, ruang lingkup AKM untuk SMK kelas 11 itu masuk di level 6. Berarti nanti kalau bentuknya pilihan ganda ada 5 opsi, 5 pilihan A, B, C, D, E. Ketika SMP kemarin hanya A, B, C, D ketika pilihan ganda. Tapi kalau di SMK nanti sudah 5 opsi A, B, C, D, E. Kemudian data dari PISA ini boleh Bapak Ibu baca di sini bahwa siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang sama memiliki skor membaca 40 poin lebih tinggi ketika diajar oleh guru yang memanfaatkan TIK. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi, bukan mesin tik Bapak Ibu. Jadi guru memanfaatkan TIK, ini dia 40% lebih tinggi. Ini data dari PISA. Kemudian belajar dari PISA bahwa siswa yang mengaku lebih dilibatkan oleh guru dalam membaca itu memiliki skor membaca 30% lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak pernah atau jarang terlibat atau yang pasif. Nah, begitu. Kemudian membaca nyaring memang itu sepertinya mantap, kenceng suaranya, tapi ternyata membaca nyaring itu tidak berpengaruh kecuali konsentrasi pada isi bacaannya. Jadi saat membaca yang lebih efektif itu saat ini berkonsentrasi dengan isi bacaannya. Kemudian bahwa merangkum itu beda dengan nyalin. Nah, begitu. Kemudian ruang lingkup AKM itu tadi bisa bentuk literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tadi pembagiannya hari pertama literasi dan survei karakter, hari keduanya numerasi dan survei lingkungan belajar. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan mengenai AKM. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya, akan dibuka sesi tanya jawab oleh Ibu Dwi. Saya kembalikan ke MC Bu Dwi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asari yang sudah menyampaikan dengan jelas tentang pembelajaran jarak jauh atau belajar jarak jauh atau BDR belajar dari rumah. Demikian juga dengan
AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, yang intinya adalah mengukur kemampuan. Jadi tidak untuk menentukan lulus atau tidaknya. Jadi setiap nanti hasilnya, setiap muncul skornya, skor hasil dari ujian tersebut menunjukkan kekuatan dan kelemahan pesertanya. Seperti yang sudah kita berikan kesempatan kemarin kepada kelas 12 kita, yaitu untuk ujian bahasa Inggris yang mendapatkan sertifikat TOEIC. Jadi TOEIC itu adalah Test of International Communication. Jadi itu adalah semacam sertifikat yang standarnya internasional. Kita mengikut sertakan 270, yang mendapatkan bantuan sertifikat adalah 216 mulai dari level intermediate 1 sampai dengan advance untuk kelas 12, dan mudah-mudahan hasil dari TOEIC nanti menunjukkan level-level yang standar sesuai dengan level usia dan level kelas mereka. Insya Allah. Jadi sebenarnya tidak masalah nilai jelek atau tidak, itu bukan berarti gagal, tapi intinya di situ saya masih mempunyai kelemahan di sini. Saya masih punya kekuatan di sini. Itu kalau levelnya masih di bawah-bawah. Kalau levelnya sudah yang level tinggi, otomatis dia sudah mempunyai banyak kekuatan-kekuatan. Jadi nanti arahnya di dunia industri pun juga pertimbangannya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di samping itu adalah karakter dari siswa. Saya lihat karakter di sini kan yang nampak di kebiasaan sehari-hari, baik itu dari penampilan maupun dari sikap dan perbuatannya. Kita bisa lihat terutama yang kelas 10 itu hampir semuanya rambutnya itu gondrong. Ya, kalau baju karena memang kita belum bisa mengenalkan secara lebih real untuk keseharian budaya di 42. Mohon jadi untuk kerjasama dukungan dari orang tua seperti itu tadi. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 9.20 dan kita masih ada rapat sesi 2. Ada dua pertanyaan saja yang nanti bisa kita tanggapi. Apakah ada Bapak Ibu? Oh, Ibu Ani ya? Ya, Ibu Ani. Silakan Bu Ani. Ya, Mem, tentang PKL itu sudah maksudnya dari sekolahan atau milih sendiri sih, Mem? Oh iya, ya langsung ditanggapi saja ya Bu Meh untuk boleh. Untuk lokasi PKL Bu Meh bisa untuk menjawab atau Pak Haji Hamzah yang akan menjawab. Ya, saya serahkan ke Pak Haji Hamzah, Wakil Humas Studi. Ya, silakan Pak Haji. Tes. Satu. Halo, udah masuk belum ini, Pak Ya, Alim? sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang mana menyangkut tentang PKL. Begini Ibu, untuk PKL anak biasanya sudah dapat dari sekolah, ya Bu ya. Jadi sudah dapat sekolah, tinggal Ibu nanti tolong kepada anaknya benar-benar berusaha supaya disiplinnya Bu, tanggung jawabnya. Ya Bu. Jadi intinya sekolah sudah memfasilitasi kebutuhan anak atau siswa kita. Itu Bu. Ya, Bu. Terima kasih Pak Hamzah sudah begitu jelas. Jadi untuk lokasi untuk lokasi atau penempatan PKL kita sudah mengadakan kerjasama dengan pihak perusahaan atau dunia industri. Mungkin satu lagi dari Bapak. Ada satu lagi, kalau tidak ada. Tolong saya mau ada menambahkan. Iya. Oh iya, silakan Pak Hamzah. Iya, terima kasih Bu Dwi. Kepada Bapak Ibu wali murid, saya mohon ya sebelumnya nanti dari sekolah tadi sudah dikatakan oleh kepala sekolah untuk mengisi ya Bu atau Bapak, silakan nanti diisi
kalau ibu anaknya mau PKL, di sini tidak ada pemaksaan karena melihat pandemi yang sekarang ini. Jadi intinya saya sudah nanti akan membuatkan surat ya dari sekolah, ibu tinggal mengisi atau bapak tinggal mengisi ya untuk mengizinkan anaknya PKL. Dan apabila nanti kalau keberatan dari bapak ibu ya saya juga tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi prinsipnya ibu atau bapak anaknya ingin PKL, kita sudah mempersiapkan dari sekolah. Tapi kalaupun saya nanti begini-gini, anak anda begini, silakan. Kalau ibu menolak, kita tidak keberatan. Ya Bu ya, ya Bapak. Terima kasih. Oke Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Amjad. Saya rasa sudah waktu sudah cukup. Kita Mohon izin Ibu, ya. mohon izin Bu Dwi, saya mau ya, izin bertanya. Ya Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mei, Kepala SMK 42, Bapak Ibu Wakil SMK 42, serta orang tua wali siswa kelas 10 dan kelas 11. Mohon izin saya bertanya kepada Bapak Wakil Hubungan Industri, untuk PKL apakah boleh diperkenankan Pak jika kita ada relasi anak kita nanti kita yang masukkan, nanti sekolah hanya memberikan surat pengantar begitu Pak. Sekali lagi yang mau saya tanyakan, jika misalkan saya ada relasi di perusahaan atau di kantor, apakah diperbolehkan, kemudian apakah nanti sekolah tinggal hanya memberikan surat pengantar. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Rudi, ya paham ya. Jadi udah ada tempat yang didapatkan oleh siswa atau orang tua, bagaimana apakah sudah kita izinkan atau bagaimana Pak Hamzah? Iya, terima kasih Bapak Rudi. Begini Bapak, kalau prinsip dari sekolah Pak ya, kita mengupayakan supaya anak bisa untuk semua PKL dari sekolah. Namun demikian jika ada relasi dari Bapak Ibu, kami pun tidak keberatan. Yang penting ada kejelasan juga ya supaya kita sama-sama enak nanti memantaunya atau memotivasi nanti ke sananya. Prinsipnya sekolah ya jika itu baik kita ikut bersama-sama demi anak kita bersama. Itu ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi intinya nanti kita juga pengen tahu sinkronisasinya Pak Rudi ya. Jadi nanti biar programnya biar nanti ada kesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh sekolah dan diharapkan oleh dunia industri. Demikian. Tapi pada dasarnya sih boleh-boleh saja. Ya. Baik Bu Dwi, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rudi. Demikian tadi Bapak Ibu seluruh rangkaian acara rapat koordinasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan. Mau nanya lagi Bu Dwi. Siapa ya Pak Lim? Tadi Mi AA. Nggak kelihatan. Silakan Bapak Ibu mungkin atau bisa juga nanti gini aja bertanya lewat WA, nanti kita tanggapi di WA saja karena kita akan ada rapat untuk sesi kedua lagi untuk kelas 12 dan kelas 11 PSPR dan OTKP. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu juga. Jadi marilah sama-sama kita tutup rapat kita pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya sebagai pembawa acara saya pada pagi ini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah mengisi daftar hadir. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya. Terima kasih. Saya mohon izin stop video dulu ya Pak Halim. Yuk.